republikmimpinews.com, dan sebagaimana banyak dibahas pada segmen terdahulu, kita akan membahas tentang nasionalisme baik dalam bentuk olahraga, prestasi pemuda maupun hal-hal unik lainnya. Untuk itu telah hadir di news.com pada malam hari ini Menteri Negara Pemuda dan Olahraga Bapak Adiaksa Daud. Serta sosok pemuda yang telah diulu-ulukan oleh mahasiswi-mahasiswi yang hadir di news.com pada malam hari ini. Pembalap Formula 3 Asia Pasifik dan tim E1 Indonesia Moreno Suprapto. Dan juga ada hal yang mengejutkan, yaitu Gus Pur telah duduk bersama dengan masyarakat. Ya, selamat datang Pak Menteri Pemuda dan Olahraga, juga Adinda Moreno. Selamat datang. Terima kasih. Pak Presiden, Ya. saya kalau melihat Moreno ini, saya teringat masa muda dulu. Benar. Betul, Pak. Memangnya Pak Wapres masa mudanya juga pembalap? Iya, iyalah. Dulu ada yang memanggil saya pembalap, Pak Presiden. Oh. Mula-mula saya senang. Tetapi setelah tahu artinya, saya jadi marah. Kenapa? Jadi ada yang memanggil Bapak pembalap. Bapak dipanggil pembalap tuh artinya apa, Pak? Pemuda berbadan gelap. Pak Menteri, dengan adanya Piala Asia ini, semangat nasionalisme itu kembali menyala. Ya, meskipun kita, maksud saya, kesebelasan dari negara tetangga dari Republik Bapak nyatanya kalah gara-gara Batwawi. Tapi nyatanya nasionalisme itu tumbuh lagi. Nah, apa fenomena ini menurut Bapak? Ya, kalau menurut saya itu memang spirit of the nation itu depend on sport di mana-mana ya. Semangat nasionalisme itu tergantung pada olahraga. Kemarin pertandingan itu menggugah rasa nasionalisme kita dari Sabang sampai Merauke, bahkan Republik Mimpi pun hadir mendukung seluruhnya. Macam-macam partai, suku bangsa bersatu untuk olahraga. Jadi olahraga ini punya fungsi yang strategis. Ya harusnya sekarang kita tidak melihat dengan sebelah mata terhadap olahraga ini gitu. Ya, ini nasionalisme kita penting. Hanya ada 2 event di mana lagu kebangsaan Indonesia Raya dan bendera merah putih dikibarkan. Itu pada saat Presiden resmi melakukan kunjungan kenegaraan, dan kedua ketika atlet atau tim kita berhasil meraih medali atau juara. Artinya fungsi atlet sama dengan kepala negara. Sama dengan kepala negara. Oleh karenanya sudah sewajarnya atlet juga diberikan penghargaan yang tinggi gitu, ya. Oh ya, khusus buat Moreno ini. Saya kalau melihat wajahnya, Dek Pendi, seperti melihat wajah saya sendiri. Lah iya. Waktu muda dulu seperti dia wajah saya, Dek Pendi. Ya, tapi lupakanlah itu masa lalu. Lupakanlah ya, Lupakanlah masa lalu itu. Masa sekarang lupakan juga, Pak? Sekarang masih juga agak mirip-mirip, Dek Pendi. Ada garis-garisnya sedikit. Garis tabrakan dulu, Dek Pendi. Operasi jadi begini. Capek. Jadi, saya ingin tanya sama Moreno, setiap Anda ingin bertanding itu, ada tidak itu perasaan yang mengatakan, saya harus melakukan yang terbaik untuk negara saya? Ya, jadi mungkin setiap saya sebelum bertanding mungkin udah ada rasa yang mungkin lakukan yang terbaik buat negara saya, dan kalau bisa di tempat yang terhormat itu di podium nomor 1, dan itu Indonesia Raya berkumpul. Mungkin ada mahasiswa atau mahasiswi yang ingin bertanya atau mengungkapkan pendapat ataupun berkomentar, kan persilahkan. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Ya, kepada Bapak Menteri, kami sebagai mahasiswa sangat yakin bahwa nasionalisme dan persatuan bangsa sangat dibutuhkan dewasa ini. Apalagi di tengah isu separatisme yang muncul belakangan ini. Jadi yang jadi permasalahannya adalah apakah pemerintah sudah memberikan penghargaan bagi atlet yang berprestasi di Indonesia seperti atlet olahraga atau di tim Olimpiade Fisika tersebut, apakah sudah cukup membanggakan? Ya, terima kasih. Saya boleh? Iya, iya. Ya memang itu tugas saya. Tugas saya sebagai menteri itu
memberdayakan olahraga dalam dimensi yang lebih luas untuk kesejahteraan rakyat. Meliputi olahraga prestasi, olahraga rekreasi, juga olahraga pendidikan. Persoalannya adalah bahwa kementerian ini kan timbul tenggelam. Ya kan? Jadi ini baru diadakan lagi. Jadi ketika kami jadi menteri, yang pertama kali kami lakukan adalah membuat fondasi. Kami tidak mau membuat sebuah istana di atas padang pasir yang datang gelombang hilang. Ya, jadi kita buat rumah sederhana tapi fondasinya kuat. Apa fondasinya itu? Ya undang-undang. Alhamdulillah 4,5 bulan kami dengan Komisi 10 DPR mau membuat sebuah undang-undang mengenai sistem keolahragaan nasional. Dari situlah ada jaminan dari negara terhadap kesejahteraan atlet, walaupun nanti secara bertahap pelaksananya ada. Dalam pasal 69 misalnya dikatakan bahwa pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat wajib menyiapkan dana olahraga. Selama ini kita tiba masa tiba akal. Hari ini bukan pangkal tapi ujung dari sebuah perjalanan panjang tanpa sistem. Bayangkan kita negara besar tapi tidak punya satu undang-undang pun mengenai olahraga. Di Jepang itu sudah ada 50 undang-undang, Bapak Presiden Republik Mimpi. Jadi oleh karenanya itu yang kita lakukan. Ya karena anggaran, nah inilah terjemahan dari Undang-Undang Dasar bahwa harus 20% di Diknas gitu kan. Sehingga anggaran di Diknas itu kan, di pendidikan itu kan besar sekali. Hampir 40 triliun lebih. Sedangkan di kantor kami itu 400 sampai 500 miliar untuk olahraga yang begitu banyak, termasuk pengiriman atlet ke luar negeri. Namun demikian, dengan anggaran yang S3 ini sangat sedikit sekali, itu kita berhasil juga menyiapkan rumah, 100 rumah tahun ini buat atlet berprestasi. Ya. Dan mohon izin, kita tahu persis bahwa perlu penjenjangan. Kemarin kami kirimkan 32 orang anak-anak SMA, SMP untuk belajar ke Kuba. Kami siapkan dia untuk SEA Games tahun 2009. Jadi perlu ada pembibitan. Tidak bisa sang juara itu tidak muncul tiba-tiba. Sang juara itu pasti melalui pembinaan sejak usia belia. Itu persoalannya. Baik, kita mungkin dengar ada komentar dari mahasiswa atau mahasiswi lainnya. Kita dengar komentar berikutnya. Boleh. Ya, silakan. Pertanyaan saya hampir senada dengan teman mahasiswa yang tadi. Kita tahu semua orang ingin memiliki prestasi. Dan semua orang ingin menunjukkan nasionalisme. Tapi yang jauh lebih diperlukan yaitu sebuah sistem yang memberi peluang untuk semua orang berprestasi. Bagaimana sistem pembinaan ke depan yang Bapak rancang sehingga semua pemuda kita bisa mengembangkan diri dan potensinya untuk mengembangkan bangsa. Terima kasih. Memang sekali lagi saya katakan ini bukan pangkal dari ujung sebuah perjalanan panjang. Jadi mencetak seorang atlet itu tidak bisa dalam 1 tahun 2 tahun. Itu mesti seperti Moreno, saya kira mulai lahir ya Moreno. Jadi betul kan? Dari berapa tahun? Dari umur 11 tahun. 11 tahun. Jadi artinya Itu masih kalah Pak Menteri. Iya. Saya diraih ibu saya udah balapan. Jadi artinya bahwa itu kalau misalnya daerah kena tsunami, 2 tahun kita bisa bangun fisiknya. Tapi kalau hari ini kita krisis atlet, stok atlet kita tuh sangat terbatas. Itu kita perlu ciptakan penjenjangan lagi dari awal. Jadi kalau misalnya kita hari ini pada posisi nomor 5, ini informasi saja. Hari ini kita di SEA Games nomor 5. Di bawah kita Singapura, di atas kita Malaysia, Thailand, kemudian Filipina, Vietnam. Nah sekarang kita nomor 5. Tapi Anda tahu, itu Singapura dari sport intelligence kita itu akan memilih 20 pemain lagi. Dimana kalau dia kan bisa naturalisasi warga negara China, dia jadikan warga negara dia untuk main di SEA Games 2007. Kalau dia dapat 20 medali emas, hanya kita cuma 8 medali emas, maka tentunya kita akan tertinggal. Oleh karenanya kita harus melakukan pencarian bibit sejak awal. Nah, untuk orang-orang yang jangan dikatakan tidak mampu, untuk di motorsport kita sekarang baru membentuk badan dan namanya Indonesia World Motorsport, IWM. Artinya apa? Ini untuk mencari bibit-bibit bakat di grassroots, di anak-anak, mana yang bisa biasa trek-trekan di daerah. Trek-trekan daerah itu kemudian kita ambil, dan baru di periode kami ini kita buat satu lembaganya, nanti mereka punya kesempatan yang sama, dibiayai oleh pemerintah. Gitu. Oleh organisasi gitu. Baiklah pemirsa, Anda jangan kemana-mana karena kita akan mendapatkan kunjungan dari Menteri Negara Pemuda dan Olahraga Republik Mimpi. Waduh, siapa ya orangnya? Yang pasti kita juga akan mendapat kabar terbaru dari tim Olimpiade Fisika Indonesia. Jadi mari kita wujudkan mimpi menjadi kenyataan.